Halo teman-teman dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irene Ingracia Sinurat, mahasiswi Universitas Negeri Medan PGSDJ 2019. Pada video ini, saya akan menyampaikan tentang perkembangan profesi kependidikan dan bagaimana saya mengetahui profesi yang saya dambakan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, perkembangan profesi kependidikan. Sebelum kita mengetahui perkembangan dari profesi kependidikan itu, kita harus mengetahui latar belakang dari profesi kependidikan itu. Profesi kependidikan dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam kehidupan. Pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan. Karena pendidikan memiliki peran yang penting dalam kehidupan dan tidak dapat dilepaskan dari kehidupan, maka pendidikan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk melaksanakan pendidikan bisa dimulai dengan mengadakan tenaga pendidikan dan mutu tenaga kependidikan. Guru sebagai profesi tenaga pendidik memiliki kompetensi-kompetensi tertentu seperti kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial. Kompetensi-kompetensi tersebut memiliki peranan dan hubungan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru. Baiklah, saya sudah memberikan sedikit latar belakang dari profesi kependidikan. Kita akan melanjutkan tentang perkembangan profesi kependidikan. Profesi kependidikan pada mulanya ada pada masa penjajahan. Dalam bukunya Sejarah Pendidikan di Indonesia oleh Nasution 1987 mengatakan bahwa zaman penjajahan merupakan bagian dari sejarah profesi kependidikan. Kemudian guru tampil dan ikut serta mewarnai penjajahan yang ada di Indonesia, yang pada mulanya berasal dari orang-orang yang tidak dididik untuk menjadi seorang guru. Secara berangsur-angsur ditambah dan dilengkapi oleh guru-guru yang lulus dari sekolah guru atau quick school yang pertama kali didirikan di Solo tahun 1852. Kemudian karena kebutuhan guru semakin mendesak, pemerintahan Hindia Belanda mengangkat 5 jenis guru. Yang pertama, guru yang berasal dari lulusan sekolah guru. Yang kedua, bukan berasal dari lulusan sekolah guru, tapi berasal dari lulus ujian untuk menjadi seorang guru. Yang ketiga, guru bantu. Guru yang lulus dari tes guru bantu. Yang keempat, guru yang dimagangkan kepada senior guru yang merupakan calon seorang guru. Dan yang terakhir, yang kelima, guru yang merupakan berasal dari warga yang pernah mengecap pendidikan. Baiklah, kemudian pada tahun 1912, pemerintahan Hindia Belanda yang mendirikan organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian pada tahun 1932, nama tersebut diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Persatuan Guru Indonesia itu sangat eksis terus sampai masa penjajahan Belanda berakhir karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi dari setiap guru yang ada. Kemudian perkembangan profesi kependidikan pada masa kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan ini, guru berperan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat lebih terbuka dan maksimal.
pada tanggal 24 sampai 25 November tahun 1945 diselenggarakan Kongres Guru di Surakarta. Kemudian pada tanggal 25 November dapat hasil keputusan, yaitu terbentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia, atau sering kita dengar pada tanggal 25 November itu sampai sekarang sebagai Hari Guru Nasional. Nah, dengan dibentuknya Hari Guru Nasional ini, dengan dibentuknya Persatuan Guru Republik Indonesia ini, guru-guru yang ada di seluruh Indonesia melebur menjadi satu wadah yang sama. Tidak ada perbedaan latar belakang lagi di dalamnya. Semua guru sama. Dan ingat, sampai sekarang bahwa tanggal 25 November itu diselenggarakan sebagai Hari Guru Nasional. Sekian pembahasan saya tentang perkembangan profesi kependidikan. Nah, berikutnya saya akan menyampaikan tentang bagaimana saya mengetahui profesi yang saya dambakan. Nah, saya mengetahui profesi yang saya dambakan ialah dengan cara yang pertama, saya harus mengetahui diri saya terlebih dahulu. Saya harus memahami karakteristik diri saya terlebih dahulu. Saya harus tahu kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri saya. Kemudian setelah saya mengetahuinya, saya menempatkan kelebihan dan kekurangan itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tepatnya. Nah, karena saya dekat dengan anak-anak, terus bisa menguasai mereka dengan baik, memberikan stimulus yang baik dan mendapatkan respon yang baik dari mereka, maka saya bisa menjadi seorang guru seperti yang saya dambakan. Kemudian gimana saya memahaminya itu, gimana saya bisa lebih dekat menjadi seorang guru, ialah saya dekat dengan orang-orang yang memiliki profesi seorang guru. Kemudian saya mencari informasi kepada mereka, kemudian saya juga menambah pengalaman dari mereka. Kemudian saya juga bisa memahami karakter anak-anak atau peserta didik. Sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.